Di saat mereka bertiga sudah pulang, tanpa mereka ketahui, ada sosok perempuan yang tertatih mencoba bangkit dari sela-sela pohon rubia. Perempuan itu menjeringai dan sambil berkata, "Akan kuikuti kemanapun kalian pergi," ucapnya. Tubuh tanpa ruh itu kembali bangkit, meminta keadilan untuk membalas dendamnya. Ia yang tidak tahu menahu harus menjadi korbannya. Bukan ia yang salah, tapi keluarganya yang salah, yang menjadi bahan pelampiasan. "Bim, kamu balik kerja keluar pulau lagi?" tanya Arul. "Iya, kan kerjaan ada di sana. Kalau menetap di sini, bingung aku mau kerja apa," jawab Bima. "Aku pengen ikut kamu, Bim. Bisa nggak? Susah banget nyari kerja di sini. Lebih banyak nganggur," ucap Arul. "Iya, nanti aku bantu. Tapi nggak bisa ikut sekarang. Aku juga ngikut orang kok," jawab Bima. Arul pun mengiyakannya. Ia juga tidak bisa mendesak Bima untuk mengikut sertakan dirinya. Arul ingin pergi meninggalkan kampung ini. Ia merasakan sudah tidak aman lagi jika bertahan di sini. Ditambah, ia telah menghabisi nyawa seseorang. Bayang-bayang dirinya yang turut menyiksa membuat Arul frustasi. Ia tidak menyangka kejadian tadi bukanlah hanya sekedar mimpi. "Bim, aku merasa sangat bersalah," ungkap Arul. "Kamu menyesal telah membantu aku?" tanya Bima dengan menatap Arul. "Bukannya begitu, Bim. Aku menyesal karena tadi aku ikut-ikutan menyiksa Lulu gara-gara Wildan juga," jawab Arul kesal pada dirinya. Bima diam saja, percuma disesali. Lulu juga tidak bakal bisa hidup lagi. Bima berharap jika gadis itu sudah tenang di sana. "Kapan kamu balik, Bim?" tanya Arul. "Aku balik besok sore," jawab Bima. "Mandi cepat, Bim," ujar Arul lagi yang telah beres mandi. Arul memang menang banyak. Ia yang mengambil kesucian Lulu, dan ia juga sampai mengulangi permainannya. Sedangkan Bima hanya satu kali saja. Arul merasa jika ia adalah orang yang kuat, lebih kuat dari Bima. Dan tanpa Bima ketahui, Arul berkata dalam hati jika Bima adalah orang yang cemen, cepat lemas. Namun perkataan tersebut tak berani Arul katakan. Ia hanya berani mengungkapkannya dalam hati. Sedangkan dirinya begitu bangga bisa mengulangi dalam waktu berdekatan. Arul bahkan terngiang rasa nikmatnya merenggut mahkota Lulu. Hingga ia sadari gadis itu sampai mengeluarkan air mata. Ini baru pertama kali bagi Arul. Ia hanya nakal biasa, nakal minum-minuman saja. Begitu pula dengan Wildan. Sedangkan Bima berbeda jauh dari keduanya. Ia sangat begitu menjaga dengan dirinya. Besok siangnya mereka kembali berkumpul di rumah Arul. Dan kebetulan Arul tinggal seorang diri di rumah. Sedangkan orang tuanya sudah meninggal. Saudaranya pun masing-masing sudah memiliki keluarga. "Capek banget badan ini, remuk rasanya," ucap Wildan yang baru sampai di rumah Arul. "Iya, badan pada pegel-pegel semua," saut Arul. "Mungkin kita kecapean gara-gara semalam, Rul," jawab Wildan. "Bim, merasakan sakit badan nggak?" tanya Wildan. "Enggak, kan aku santai saja. Nggak kayak kamu pada buru-buru tidak menikmati," jawab Bima terbahak. Terlihat Bima sedang berberes. Ia akan kembali ke pulau seberang untuk bekerja. Pekerjaan Bima ada di hutan. Ia menjadi salah satu petani sawit di pedalaman. "Cepat banget, Bim, mau balik lagi," ucap Wildan. "Di sini nggak bisa lama-lama. Nggak enak numpang lama di rumah Arul," jawab Bima. "Ya nggak apa-apa, Bim. Aku senang saja kalau mau berlama-lama di sini," saut Arul. "Intinya aku kerja ikut orang, tidak bisa lama-lama libur," ucap Bima. "Sore ini kami antar ke terminal ya, Bim," ujar Wildan. Bima pun setuju. Hingga tak terasa jam terus berputar. Pukul 4 sore, Wildan dan Arul ikut mengantarkan Bima ke terminal kota. Mereka saling berpelukan, entah kapan lagi bisa bertemu. Tapi walaupun mereka berjauhan, persahabatan mereka akan terus tetap berjalan. "Kita kabar-kabaran ya lewat pesan," ucap Arul kepada Bima. "Ya kalau di hutan ada sinyal," jawab Bima terbahak. "Pokoknya jika ada apa-apa, langsung hubungi aku atau tinggalkan pesan," pinta Bima. Arul dan Wildan menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Untuk terakhir kalinya mereka berpelukan lagi. Mereka berharap akan ada pertemuan selanjutnya yang entah kapan lagi. "Aku pergi duluan ya," ucap Bima menaiki bis. Dengan perjalanan 12 jam, Arul dan Wildan melambaikan tangannya ke arah Bima.
yang mulai meninggalkan terminal kota. "Kita balik, Will," ucap Arul. Arul dan Wildan saling tatap sambil tersenyum lebar. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi itu menjadi keuntungan besar bagi mereka berdua. "Sudah tahu kan isi pikiran aku?" tanya Arul. "Iya, aku ngerti," jawab Wildan. Sesampainya di desa, baru mereka berdua mendengar kabar tentang hilangnya Lulu. Bahkan Pak Yudi kebingungan mencari sang anak kemana. "Aneh banget sih Lulu, biasanya juga keliling cuma di sekitar desa," ungkap yang lain. "Iya, kemarin masih ada saya lihat. Hari ini malah hilang," ujar tetangga Arul. Wildan dan Arul yang mendengarnya ikut bertanya-tanya. "Emang kapan hilangnya, Bu?" tanya Arul pada tetangganya. "Kata Pak Yudi dari tadi malam si Lulu gak ada, dicari gak ketemu," jelas beliau. Terlihat Pak Yudi pontang-panting mencari Lulu seharian. Beliau ditemani istri muda mencari keberadaan Lulu. "Apa kalian ada melihat Lulu?" tanya Pak Yudi menghampiri Arul dan Wildan. Arul dan Wildan saling tatap dan berkata, "Ada," jawab mereka kompak. "Di mana?" tanya Pak Yudi. Arul dan Wildan tersenyum. "Kami kemarin melihat dia berbicara dengan Bima," ucap mereka berdua. "Apa? Bima?" tanya Pak Yudi. "Iya Pak, Bima yang dulunya tinggal di desa ini, yang rumahnya di ujung desa," jelas Arul. "Oh iya, saya ingat," jawab Pak Yudi. Beliau juga sempat bertemu dengan pemuda itu, pemuda yang berdiri di depan rumah yang hampir hancur. Pak Yudi baru sadar jika itu adalah pemuda yang bernama Bima yang sudah lama pergi merantau. "Kalian lihatnya di mana?" tanya Pak Yudi. "Kami melihatnya sore kemarin Pak. Kami lihat Bima berbicara dengan Lulu," jelas Arul dan Wildan. "Sore kemarin saya mencari Lulu tidak ketemu, bahkan sampai malam pun tidak ketemu," ungkap Pak Yudi. "Bima adiknya Yuni itu ya?" tanya para tetangga yang bergerombolan. "Iya Bu, Bima adiknya Yuni," jawab Wildan. "Oh iya, saya juga kemarin melihat Bima ada di desa ini. Bahkan saya sempat menyapa dia," jelas ibu-ibu yang lain juga turut membenarkan. Beberapa warga juga melihat kedatangan Bima, tapi sebagian mereka tidak mengenali Bima karena terbilang sudah hampir 10 tahun Bima pergi merantau. "Coba tanya sama Bima," ujar para warga. "Mana Bimanya?" tanya Pak Yudi. "Bimanya sudah balik lagi Pak, baru pergi tadi," jelas Arul. Arul dan Wildan juga menjelaskan jika Bima tanpa tergesa-gesa pergi dari desa. Bahkan mereka berdua juga mengatakan jika ada yang seperti Bima sembunyikan. "Wah, mencurigakan ya Bu, Bima itu," ucap ibu-ibu. "Iya, kenapa saya berpikiran yang tidak-tidak ya sama dia?" tutur yang lain. "Berarti yang terakhir terlihat Lulu bersama Bima sore kemarin," ungkap yang lain. "Dan sekarang Bima kembali pergi seperti buru-buru, padahal ia baru sampai di sini. Patut dicurigai si Bima itu," timbal yang lain juga turut berpendapat. "Kalian berdua kan akrab sama Bima, apa ada yang mencurigakan lainnya?" tanya Pak Yudi. "Tidak ada, tapi setelah melihat Bima berbicara dengan Lulu dari sore hingga malam, baru Bima kembali ke rumah saya," jelas Arul. "Nah kan, ada apa dengan Bima? Pasti dia itu yang menyembunyikan Lulu," saut yang lain. "Sama, saya yakin Bima pasti ada yang disembunyikan, makanya dia cepat-cepat pergi lagi," ungkap yang lain. Pak Yudi menggenggam tangan beliau. Nampak beliau begitu geram pada Bima karena titik terakhir Lulu ialah saat bersama Bima. Dan setelah itu Lulu hilang entah kemana. Wajar saja para tetangga berprasangka buruk pada Bima karena Arul dan Wildan sengaja memojokkan Bima agar mereka tak ikut dicurigai karena mereka cukup akrab dengan begitu dekat. "Sekarang Bima masih di terminal?" tanya Pak Yudi. "Sudah pergi dia Pak, sudah berangkat," jawab Arul. "Ah, sialan, emang sengaja dia sepertinya ada yang disembunyikan," ungkap Pak Yudi. "Iya Pak, saya pun juga berpikiran demikian karena terlihat jelas wajah Bima seperti panik. Makanya dia pergi seperti orang yang tengah buru-buru," jelas Arul. "Iya, padahal yang saya tahu Bima cuti kerja sampai 1 minggu. Malah sudah balik," saut Wildan terus membuat orang-orang agar mencurigai Bima. "Sudah jelas itu Pak, si Bima emang pelakunya," ungkap yang lain membuat situasi semakin heboh. Pak Yudi semakin geram dan segera beliau ingin melaporkan semuanya ini pada pihak berwajib sebelum Bima benar-benar menghilang. "Kalian tahu kan alamat tempat kerja Bima?" tanya Pak Yudi. "Iya, saya tahu Pak," jawab Arul.
Arul memberitahu alamat lengkap Bima di perantauan, beserta nama Bima dan identitas lainnya. "Terima kasih Arul, Wildan. Semoga Bima cepat ditangkap dan Lulu cepat ditemukan," ujar Pak Yudi mengucapkan rasa terima kasih beliau. "Iya Pak, sama-sama. Gimana pun juga Lulu harus dapat ditemukan. Kami pun tidak menyangka jika itu benar-benar ulah Bima," ungkap Arul yang begitu pandai bersandiwara. Begitu pula dengan Wildan yang begitu handal dalam mempermulus kepura-puraan ini. Besoknya, Pak Yudi langsung melaporkan kehilangan putri beliau. Beliau juga menjelaskan orang yang dicurigai dan orang yang menjadi saksi terakhir kali melihat Lulu. Kini, Arul dan Bima sedang menikmati uang yang diberikan oleh Pak Yudi karena rasa terima kasih beliau. Bukan bermaksud mengumpankan Bima menjadi tumbal, tapi itu semua demi keselamatan mereka bertiga juga. Jadi, tidak masalah satu sahabat harus dikorbankan demi menyelamatkan yang lainnya. "Apa kita jahat pada Bima?" tanya Wildan. "Tidak, bagaimanapun juga kita yang terancam. Jadi lebih baik kita korbankan Bima saja," jelas Arul. "Bukankah memang benar Bima otak dari semua ini?" sambung Arul. Wildan menganggukkan kepalanya. Ia membenarkan jika dalam semua ini adalah Bima. Dia yang merencanakan semuanya, sedangkan mereka hanya perlu menurut apa kata Bima. "Kira-kira Bima bakal menyebut nama kita nggak ya?" ucap Wildan bertanya-tanya. "Ah, nggak mungkin Bima menyebut nama kita, Will. Tenang saja kamu. Kita akan tahu Bima itu gimana orangnya, dan dia punya prinsip yang wajib kita percayai," jawab Arul meyakinkan Wildan yang khawatir jika Bima ketahuan mereka ikut diseret Bima. "Apa kau ragu, Will?" tanya Arul. Wildan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku percaya Bima. Dia orang baik, dan orang baik yang akan menanggung semuanya," jawabnya. Mereka tertawa bersama. Tidak sia-sia membantu Bima menjalankan aksinya. Bukan hanya bisa mendapatkan kenikmatan, tapi juga bisa mencuci tangan setelah itu. Mereka menyerahkan Bima sebagai tumbalnya agar mereka terlihat bersih di depan orang-orang. "Mungkin Bima sebentar lagi akan digerebek. Jadi setelah itu kita akan memainkan peran masing-masing," kakak Arul. Tanpa Bima ketahui, dua sahabatnya yang bisa dipercaya itu begitu liciknya. Mereka sengaja untuk menjerat Bima. Tidak ada alasan apapun bagi keduanya. Mereka juga tidak akan dendam pada Bima. Tapi entah kenapa mereka hanya iri pada Bima. Yang jelas mereka sengaja ingin menjebaknya demi keamanan mereka berdua. "Jika Bima menyebut nama kita berdua sebagai pelaku gimana?" tanya Wildan. "Tidak mungkin, Will. Kamu gak percayaan banget sih," jawab Arul. Arul pun juga kembali menjelaskan prinsip Bima. Jika di antara salah satu dari mereka ada yang ketahuan aksinya, maka wajib bagi dia tutup mulut dan hanya menyerahkan dirinya saja tanpa harus menyebut yang lain. Pesan tersebut Bima utarakan sebelum kejadian itu. Ia juga ingin membuktikan jika persahabatan mereka tidak hanya omong kosong atau main-main. Jadi sebelum kejadian kita yang ketahuan, lebih baik kita buat Bima saja yang bersalah, ujar Arul. "Kamu gak mau kan membusuk sendirian di penjara?" sambung Arul. Gak maulah. Jika aku yang akan jadi tersangka, maka aku akan menyebut nama kamu dan Bima. Enak saja aku yang menanggung semuanya sendirian, terang Wildan yang nyatanya tak setia kawan. "Nah, makanya itu, lebih baik Bima yang kita serahkan. Aku juga tidak mau menanggung semuanya sendirian. Aku juga akan seperti kamu, Will." "Jujur, jika kita adalah pelakunya," ungkap Arul yang sama-sama berkhianat. Entah kenapa mereka mempunyai pemikiran demikian. Dan yang sangat kebetulan ialah Bima kembali ke perantauan. Maka itu yang membuat tanda tanya orang-orang. Walaupun Bima juga tersangka, tapi jika Arul dan Wildan tidak memojokkan Bima, mungkin Bima tidak akan menjadi buronan saat ini. "Pokoknya kita harus tenang, Will. Jangan terlihat ketakutan, apalagi panik. Jika kita turut dipanggil polisi, kita jelaskan saja apa yang sudah kita jelaskan pada warga," terang Arul yang begitu terlihat santai. "Andaikan Bima menyebut nama kita bagaimana? Itu perlu dipikirkan juga, Rul," kata Wildan yang terlihat tidak tenang. "Ingat ya, Will, jika Bima menyebut nama kita jangan mengaku. Pokoknya katakanlah tidak. Jika tetap dipaksa, jangan pernah mengaku sedikit pun. Walaupun kita diancam atau bahkan diiming-imingi meringankan masa tahanan, jangan mau. Jangan pernah ngaku dan katakanlah tidak," ujar Arul terus memperingati Wildan. Bagaimanapun juga, Bima pasti akan ditanyai tentang pelaku lainnya. Dan kemungkinan besar teman terdekat Bima ialah hanya mereka. Maka Arul yang berpengalaman terus mengingatkan Wildan
untuk tidak mengakui kesalahan jikapun dipaksa. Tak jarang pula polisi akan mengiming-imingi keringanan. Sebagai tersangka harus tetap kekeh untuk tidak mengakuinya. Karena walaupun polisi berkata halus serta mengimingi keringanan, itu hanya omong kosong. Jika kita sudah mengakui, maka kita akan kalah, dan lama masanya tahanan tetap mengikuti aturan undang-undang. Hati-hati, jangan tergoda dengan polisi, ucap Arul terbahak. Iya, aku pastikan aku tidak akan mengakuinya, jawab Wildan. Terus bagaimana kalau tetap tidak mengakui, tapi tetap jadi tersangka? Tanya Wildan. Lebih baik begitu daripada mengakui kesalahan, jawab Arul. Wildan hanya mangut-mangut saja. Ia percaya pada Arul, karena Arul lebih banyak dalam berpengalaman dalam hal apapun. Aku harap kamu juga tidak menjebak aku kan, Rul? Tanya Wildan. Enggak lah, buat apa aku menjebak kamu? Yang ada malah kamu menyebut nama aku nantinya, jawab Arul sambil terkekeh. Dari sekarang, kita harus pura-pura tidak tahu. Pasang wajah empati. Dan ingat, jangan pernah mengaku kesalahan, walaupun ujung-ujungnya tetap di penjara, ujar Arul menekankan ucapannya pada akhir kalimat. Mereka berdua juga memutuskan hubungan pada Bima. Masing-masing mereka berdua memblokir nomor telepon Bima. Bahkan media sosial manapun mereka sudah mengakhirinya. Kita pantau terus perkembangan hilangnya Lulu, ujar Arul. Apapun yang terjadi, bersiaplah nanti, sambungnya lagi. Terbilang sudah hampir 1 minggu hilangnya Lulu, Pak Yudi sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan titik terakhirnya, Pak Yudi melaporkan pada pihak berwajib. Sebelum Lulu hilang, gadis itu hanya bermain di sekitar desa, tidak pernah jauh ataupun ke desa sebelah. Bahkan kini ibunya Lulu yang sedang stroke begitu sedih jika putri terkasih beliau hilang entah kemana. Malam itu di pos ronda, para bapak-bapak berkumpul. Arul dan Wildan pun juga turut hadir sekedar untuk bersosialisasi. Perkembangan Lulu bagaimana? Tanya Arul. Belum ketemu juga, tapi sudah dilaporkan, jawab yang lain. Tapi alamat Bima sudah diketahui, saut yang lain. Dan tiba-tiba Pak Yudi datang sembari membawa berita tentang anak beliau. Jika saat kini Bima sudah diringkus. Apa? Bima sudah diringkus? Tanya Wildan terkejut. Pak Yudi menganggukkan kepalanya sembari berkata, sudah diamankan di kantor polisi, ucap Pak Yudi. Hari ini pihak kepolisian kesini sekarang melakukan pencarian pada Lulu, sambung Pak Yudi dengan mata yang berkaca-kaca. Sedangkan para warga turut memberikan semangat kepada Pak Yudi karena dari penuturan polisi jika Lulu sudah tidak bernyawa lagi. Berarti Bima sudah ditangkap? Tanya Wildan. Iya, sudah, jawab Pak Yudi. Arul dan Wildan nampak terkejut, tidak menyangka akan secepat itu Bima tertangkap. Padahal baru 1 minggu yang lalu mereka berkumpul bersama. Tapi sekarang Bima sudah diamankan. Terus bagaimana dengan Bima? Tanya Arul. Dia awalnya mengelak, tapi akhirnya mengakui juga, jelas Pak Yudi. Kini sekarang Bima juga di jalan menuju ke sini, sambung beliau. Jadi Bima benar-benar yang telah membunuh Lulu? Tanya Arul dan Wildan secara bersamaan. Astaga, tidak menyangka jika dia begitu kejam, ujar Wildan lagi. Pak Yudi berusaha untuk tidak menangis, namun sesekali beliau mengusap ujung mata beliau agar air mata yang menetes tidak terlihat orang-orang dan yang harus terlihat tegar di depan istrinya. Tidak lama kemudian setelah itu, para polisi berdatangan mencari jasad Lulu disembunyikan. Semua warga bahkan ikut berkumpul di titik yang sama. Tidak sia-sia, Pak Yudi mencari Lulu, bahkan mengeluarkan uang yang cukup besar agar Bima bisa ditangkap. Sedangkan yang menjadi saksi ada Arul dan Wildan yang turut dipanggil karena terakhir kali melihat Lulu bersama Bima. Tubuh Lulu ditemukan dalam keadaan membusuk di tengah-tengah sungai. Setelah dievakuasi, hari itu juga Bima datang dan langsung reka adegan di mana ia menjelaskan jika sebelum dibunuh maka terlebih dahulu diperkosa dan disiksa. Dari penuturan Bima, ia berbuat demikian hanya ingin membalaskan dendam rasa sakit hatinya pada keluarga Pak Yudi. Arul dan Wildan benar-benar menyaksikan Bima yang hanya mengakui dirinya sendirian yang menghabisi Lulu. Walaupun Bima berprasangka jika yang melaporkannya adalah sahabatnya sendiri. Bahkan Bima terus dipaksa untuk berkata jujur. Tapi ia tetap mengakui dirinya adalah tersangka satu-satunya. Dan saat Bima bertanya kepada polisi siapa orang yang melaporkan dirinya, ialah Pak Yudi. Sedangkan yang menjadi saksinya adalah 2 sahabatnya. Wildan dan Arul? Tanya Bima. Iya, mereka yang menjadi saksinya, jawab Pak polisi.
Bima hanya tersenyum kecut saat nama dua sahabatnya disebutkan. Andaikan mereka berdua pura-pura tidak tahu, mungkin sekarang Bima masih bisa bebas. Hari berganti hari, Bima ditetapkan sebagai tersangka satu-satunya dengan motif dendam pada keluarga Pak Yudi. Bima sudah mendekam di penjara kota dengan masa tahanan yang cukup lama. "Apakah kita akan menjenguk Bima?" tanya Wildan. Tidak usah. Pokoknya kita putuskan hubungan dengan dia," jawab Arul. "Jadi kita biarkan dia membusuk di penjara?" tanya Wildan. Arul menganggukkan kepalanya. Sedangkan Bima berharap dua sahabatnya yang ia lindungi itu agar bisa menjenguknya, sekedar menanyakan kabar atau basa-basi. Pak Yudi masih tidak menyangka jika yang menghilangkan nyawa putri terkasihnya ialah orang yang mempunyai dendam masa lalu. "Kita minum yang banyak malam ini, mumpung aku habis gajian," ucap Wildan. "Iya, bagus Wil, kita senang-senang menikmati waktu kita," jawab Arul. Malam itu, keduanya nampak menikmati malam bersama. Antara mabuk, Wildan melihat sesosok gadis sedang bermain hujan di malam hari. Gadis itu memakai dress berwarna pink, berlarian ke sana kemari dengan bahagianya. Wildan yang fokus menatap gadis itu tersenyum, sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah lucu gadis tersebut. Sosok gadis di bawah hujan tersebut tidak begitu jelas wajahnya, tapi bisa ditebak jika gadis itu berwajah pucat dengan bibir kebiruan, mempertandakan ia sedang kedinginan. Wildan yang duduk di teras rumah sambil sesekali menyesap minumannya, sedangkan Arul berada di dalam sesekali mengelantur. Pandangan Wildan tak lepas dari gadis yang menari itu. Rambut panjangnya yang hitam itu tergerai begitu saja, basah akibat hujan. "Wil, aku melihat kamu senyum sendiri," ucap Arul. "Iya, lucu," jawab Wildan. "Apa? Lucu? Apanya yang lucu?" tanya Arul. "Itu si Lulu malam-malam begini di luar lagi hujan," jawab Wildan tak sadar. "Apa? Lulu?" tanya Arul sembari menghampiri Wildan. "Iya, itu Lulu," jawab Wildan. Saat ia menyebut nama Lulu, seketika gadis di bawah hujan itu berhenti menari-nari. Gadis itu menatap Wildan. Tatapan matanya begitu tajam dengan mata yang mengeluarkan darah. Wildan pun tersadar seketika saat Arul menepuk pundaknya dan sambil berkata, Lulu sudah mati." "Ah, iya, Lulu sudah mati," jawab Wildan tersentak. Jika Lulu sudah mati, tapi siapa yang kini menari-nari berlarian di bawah hujan? Yang Wildan tahu jika hanya Lulu saja yang sering mandi hujan. Arul hanya tertawa melihat Wildan yang terlalu banyak minum, sehingga membuat pemuda itu berhalusinasi. Wildan kembali mengucak-ucak matanya, dan ia memastikan jika dirinya hanya salah lihat. Wildan memperhatikan dengan seksama. Matanya benar-benar bisa melihat gadis itu. Bahkan dirinya juga menepuk pipinya beberapa kali agar sadar. Dan namun saat Wildan berusaha untuk sadar, tapi sosok gadis berambut panjang itu semakin menampakkan dirinya. Bahkan seperti hendak mendekat pada Wildan. Lulu, lirik Wildan. "Rul, itu beneran Lulu?" ucap Wildan dengan mata yang membulat. "Ngawur, itu bukan," jawab Arul. Wildan memaksa Arul untuk melihat ke arah tanah lapang di depan. Tapi Arul benar-benar tidak melihat apa-apa, selain hanya kegelapan di depan sana. "Sadar, kamu halusinasi," ucap Arul. "Beneran, itu beneran," jawab Wildan. Arul sengaja menyiram Wildan dengan segelas air. Wildan mengusap wajahnya dan mengerjapkan matanya beberapa kali. "Sadar Wil, Lulu sudah tidak ada. Kamu hanya terlalu banyak minum," ucap Arul lagi. Wildan kembali mengucak-ucak matanya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Arul, jika dirinya hanya halusinasi dan ketakutan. Ditambah kini dirinya sedang minum banyak, menikmati kebebasan mereka yang sudah ditanggung oleh Bima semuanya. "Oh iya, aku halusinasi," ucap Wildan terbahak. Walaupun ia mengatakan jika salah lihat saja, tapi tidak bisa dipungkiri jika tadi dirinya sempat memperhatikan gadis itu. Tanpa sadar, Wildan menikmati tarian gadis itu di bawah derasnya hujan. Arul juga memperingati jika diharapkan Wildan harus berhati-hati, karena Wildan yang hobi mabuk bisa saja keceplosan atau berhalusinasi dan berakibat ia ngomong ngelantur. "Sebaiknya kamu tidak usah minum dulu, Wil," ucap Arul. "Tidak, aku tidak bisa. Kamu kan tahu kerja kita berat dan capek. Itu butuh penenang dan agar tidur pulas biar bangun lebih enak," jawab Wildan yang tak bisa melepas minuman tersebut. "Bukannya meminta kamu berhenti, Wil, tapi hanya dikurangi. Lihat kamu,
tadi halusinasi gara-gara kebanyakan minum, terang Arul. Wildan hanya manggut-manggut saja. Saat ini hanya perlu mengiyakan apa kata Arul. Wildan menggaruk kepalanya dan tidak menyangka jika tadi ia hanya halusinasi yang membuat dirinya aneh. Entah kenapa ia berhalusinasi dengan Lulu, bahkan tidak sadar jika Lulu sudah tiada. Wildan, jangan ngelamun lagi, tegur Arul. Iya, enggak, jawab Wildan. Ya udah, aku balik ya, pamit Wildan. Iya, hati-hati ya, jangan ngelamun, ujar Arul mengingatkan kembali. Setelah Wildan berpamitan, bergegas, Arul menutup pintu. Entah kenapa ia merinding melihat suasana di luar sana. Dengan payung, Wildan menerobos hujan. Desa begitu sepi. Jam pun menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia harus melewati jalan yang becek serta penerangan yang minim. Beruntung listrik tidak dipadamkan. Jika tidak, desa ini akan jadi gelap gulita. Wildan mempercepat langkahnya. Sesekali matanya melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan jika ia hanya seorang diri. Bunyi kaki Wildan yang menginjak genangan air begitu terdengar. Ia sengaja berjalan dengan cepat, karena sejak ia melewati pos ronda, telinganya menangkap suara langkah kaki persis di belakangnya. Walaupun begitu jelas, tapi Wildan menjauhkan pikirannya. Mana mungkin ada seseorang yang saat ini mengikuti dirinya. Rumahnya sudah kelihatan. Saat ia berusaha untuk lari, tiba-tiba sudut matanya menangkap siluet seseorang yang hendak mensejajarkan langkahnya. Wildan tak berani meliriknya. Sekilas saja ia sudah bisa memastikan jika seseorang yang sejak tadi mengikutinya ialah sosok gadis yang ia lihat barusan di bawah hujan. Wildan berlari walaupun setengah semboyongan. Namun beberapa langkah lagi sampai di teras rumah. Wildan menengoknya ke belakang dan ragu-ragu ia memberanikan diri, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia mengembuskan napas lega. Namun saat Wildan kembali melangkahkan kakinya, tepat beberapa meter darinya berdiri, Wildan melihat Lulu. Gadis itu menatap kosong kepada Wildan. Wildan pun mundur beberapa langkah. Ia mengurungkan niatnya untuk masuk ke teras. Sosok itu persis berdiri di depan terasnya. Wildan memundurkan tubuhnya. Ia hendak berlari, tapi tiba-tiba terdengar suara sosok itu mengatakan persis di telinganya. Tubuh Wildan seketika membeku. Suara bisikan itu terdengar lirih di telinganya, sedangkan sosok itu menghilang begitu saja. Di antara derasnya hujan, Wildan tersadar jika dirinya kini tengah ngelamun. Dan lagi-lagi ia berhalusinasi yang tidak-tidak. Segera Wildan menaiki anak tangga menuju teras dan mengetuk pintu dengan keras. Setelah pintu dibuka, terlihat ibunya Wildan yang sudah berusia senja itu menatap sang anak. Tidak nginep di rumah Arul? Tanya sang ibu. Enggak jadi, Bu, jawab Wildan langsung memilih masuk ke dalam kamarnya. Sesekali ibu Wildan memarahi sang anak yang suka mabuk-mabukan. Uang sering dihabiskan hanya untuk membeli minuman haram tersebut. Besoknya Wildan kembali menemui Arul. Ia menceritakan apa yang terjadi tadi malam, sehingga membuat dirinya tidak enak badan karena kepikiran. Serius Rul, aku beneran dihantui oleh Lulu, ujar Wildan. Sedangkan Arul hanya terkekeh-kekeli mendengar cerita Wildan. Ia hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Wildan. Ingat gak kamu semalam seberapa banyak minum? Ujar Arul. Aku walaupun mabuk masih sadar Rul, masih bisa membedakan antara nyata dan tidak, jelas Wildan. Dasar kamu Wil, sudahlah ngawur saja. Lain kali minum jangan banyak lagi, tutur Arul terkekeh. Aku kalaupun banyak minum masih sadar Rul. Kamu tidak percaya dengan perkataan aku Rul, ucap Wildan. Enggak, aku enggak percaya, jawab Arul. Semoga saja kamu digentayangi Lulu, ujar Wildan. Biarin, aku berani kok, jawab Arul. Kamu menantang, ucap Wildan kepada Arul. Iya, aku tantangin, jawab Arul percaya diri. Wildan yang setengah kesal hanya merengut. Bisa-bisanya sahabatnya itu tidak percaya dengan perkataannya. Padahal sebelum-sebelumnya ia tidak pernah berbohong. Wildan pun frustasi terus memikirkan Lulu. Sebelumnya ia tidak pernah terbayang apalagi berhalusinasi tentang gadis itu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Teringat beberapa waktu lalu ia menyiksa gadis itu dengan cara begitu brutal. Sudah Wil, jangan dipikirkan hal itu. Nanti yang ada kamu malah semakin pusing, ungkap Arul dengan santainya. Tak banyak kegiatan dari kedua sahabat itu. Dari pagi mereka bekerja sebagai kuli bangunan, lalu sore harinya pulang. Rul, mau ikut gak? Aku dipinta lembur,
ucap Arul. Enggak mau, jawab Wildan. Will, pada lumayan uang lemburnya, ujar Arul. Enggak, aku tidak mau, takut pulang malam, jawab Wildan tertawa. Sekitar habis sholat Isya, Arul bersiap pergi ke tempat kerja. Ia akan lembur sampai selesai. Ia pergi mengendarai sepeda motornya. Cuaca malam begitu dingin, sengaja Arul merapatkan jaket yang ia kenakan. Pekerjaan berat itu sudah beberapa tahun terakhir ini ia lakoni. Begitu pula dengan Wildan, mereka sama-sama bekerja di tempat yang sama. Dari pukul 7 sampai jam 11 malam, akhirnya pekerjaan lembur tersebut selesai juga. Arul menyalakan rokoknya saat di perjalanan pulang. Begitu santainya ia pulang dengan jalanan yang sudah lengang. Dan sampai di gapura desa, ia berhenti sebentar, kembali mengambil rokok dan menyalakannya. Arul beberapa kali menengok kanan dan kiri dan hendak kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba motornya tidak bisa dinyalakan. Arul pun berusaha, tapi motornya benar-benar mengalami mogok. Dasar motor tua, ujar Arul dalam hati. Badan yang capek membuat Arul semakin kesal. Baginya saat ini sangat apes. Ketika Arul melewati rumput bambu, angin berembus dengan lembut. Semilir angin membuat Arul awas menatap sekitar. Ia melangkahkan kakinya sembari mendorong motor. Sesekali Arul berdaham atau bersiul agar menghilangkan rasa sepinya. Rumahnya masih lumayan jauh, sedangkan kini dirinya baru memasuki gapura desa. Arul menghentikan langkahnya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Wildan agar bisa menjemput. Beberapa kali Arul mencoba, namun panggilan tidak diangkat juga. Dan bisa dipastikan, kini Wildan sudah tertidur. Apes banget sih aku, keluh Arul merutuki dirinya. Sialan, Wildan malah tidak diangkat teleponnya. Awas saja nanti, gumam Arul lagi begitu kesal. Sedikit-sedikit Arul berhenti sejenak, sampai menghisap linting murahan yang ia beli di toko tembakau. Kembali ia berhenti menyalakan rokok lagi, agar tubuhnya terasa hangat. Kini Arul berhenti di depan tanah lapang yang biasa digunakan anak desa bermain bola. Dan saat Arul menyalakan korek, apinya selalu padam, hingga 3 kali rokok belum menyala juga. Arul mendapatkan rokoknya pada korek, tapi tetap sama langsung padam. Padahal tidak ada angin sedikit pun. Arul sengaja menyalakan korek lagi dan memperhatikan api yang menyala sebentar dan kembali padam. Hingga beberapa kali Arul seperti merasakan dipermainkan. Jika diperhatikan, korek api tersebut seperti ada yang meniupnya. Bahkan tangan Arul seperti merasakan ada hembusan angin. Arul menatap lapangan bola tersebut. Ia menelan ludahnya dan segera melangkahkan kakinya kembali. Baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar suara cekikikan persis di belakangnya. Bahkan motor yang didorongnya pun terasa lebih ringan, seperti ada yang membantu mendorongnya. Arul pun memberanikan diri, memalingkan wajahnya sedikit. Dan alangkah terkejutnya ia ketika tangan pucat kebiruan berada di belakang motor yang turut mendorong. Saat sosok itu menyadari jika Arul kini sudah merasakan kehadirannya, tiba-tiba sosok itu berkata, "Lulu bantu ya bang," ucapnya. Seketika angin berhembus kencang. Ia ingat siapa orang pemilik suara itu. Arul menahan napasnya. Perasaannya mulai tidak enak. Semilir angin membuat pohon-pohon bergoyang. Tidak peduli dengan Arul, ia tetap meneruskan jalan sebisa mungkin untuk bersikap bodoh amat. Walaupun sedikit banyaknya ia kini memang takut, tapi ia berusaha untuk bersikap santai. Arul memang laki-laki pemberani. Berbeda dengan Wildan, pemuda satunya itu walaupun hobi berkelahi, tapi jika berhadapan dengan hal gaib, maka dirinya akan lemah. Arul berjalan melewati lapangan bola yang luas. Tempat saat ini terbilang sepi, karena rumah warga baru terlihat jika telah melewati lapangan tersebut. Dari kejauhan saat ini, rumah warga memang kelihatan, sehingga membuat Arul tenang. Jika terjadi apa-apa, ia langsung berlari dan meminta pertolongan. Motor yang ia dorong sesekali berhenti. Peluh bercucuran di keningnya, padahal cuaca begitu dingin. Di tempat yang berbeda, Wildan tak tahu jika Arul beberapa kali menghubungi dirinya. Ia sudah tertidur pula sejak tadi. Sebetulnya Wildan berniat untuk keluar rumah, namun ia urungkan karena mengingat kejadian kemarin. Sedangkan Bima sudah menjadi tahanan. Dia sudah tahu jika dirinya dijadikan umpan untuk tumbal demi menyelamatkan 2 sahabatnya. Baru Bima memasuki lapas, ia sudah dirundungi oleh penghuni lain. Dan yang begitu menyiksa ialah Bima harus menahan panas pada kelaminnya. Penghuni lapas dengan kasus pemerkosaan atau pencabulan
maka ia akan merasakan sensasi panas dari balsam yang dioleskan pada alat vitalnya.